Goes around Soufal. Savinho whips it in towards Haaland. 2-0. Manchester City meraih kemenangan 4-1 atas West Ham United pada laga pekan ke-20 Liga Inggris di Stadion Etihad. Pep Guardiola mendapatkan angin optimisme baru setelah Manchester City menutup 2024 dengan kemenangan atas Leicester. Manchester City kini mendapatkan motivasi berlebih untuk mempertahankan diri di jalur kemenangan. Rencana Pep Guardiola berjalan dengan baik sejak menit-menit awal pada laga melawan West Ham United. The Citizen tidak menyerah saat tembakan dari Savinho pada menit ke-10 masih bisa dihalau oleh kiper West Ham. Kevin De Bruyne mengirimkan umpan ke arah Savinho yang membawa bola merangsak ke dalam kotak penalti lawan dari sisi kiri lapangan. Umpan lambungnya dari sisi kiri masih berhasil dihalau oleh Todibo lewat sundulan. Usaha Todibo menghalau bola masih kurang sempurna karena Manchester City mampu untuk kembali menguasai permainan. Savinho kembali menguasai bola dan melepaskan tembakan mendatar dari sisi kiri lapangan. Bola tendangan dari Savinho sempat mengenai Vladimir Koval yang berubah arah dan menghasilkan gol bunuh diri. Keberuntungan awal ini dimanfaatkan oleh Manchester City dengan baik sepanjang laga. Meski begitu, gol kedua The Citizen baru hadir menjelang turun minum. Savinho menjadi motor serangan utama dan ia berhasil melewati ajangan Vladimir Koval di sisi kiri dengan mudah. Winger asal Brasil tersebut tidak merangsek terlalu jauh, tetapi memilih melepaskan umpan lambung langsung ke sisi kiri lapangan. Erling Haaland melompat lebih tinggi dengan kondisi Areola yang sudah kehilangan keseimbangan. Sundulan dari Haaland pun dengan mudah bersarang di pojok gawang West Ham United pada menit ke-42. Memimpin 2 gol pada babak pertama, ketajaman Manchester City semakin terasa usai turun minum. Pergerakan dari Savinho kembali menjadi ancaman utama untuk West Ham United. Kali ini ia melukai lawan dengan membawa bola dari tengah lapangan sebelum membaca pergerakan dari Erling Haaland di depan kotak penalti. Haaland berlari ke tengah untuk menyambar umpan mendatar dari Savinho yang melewati 2 pemain West Ham United. Sepakan striker asal Norwegia tersebut tanpa kesulitan menembus gawang West Ham United dari jarak dekat pada menit ke-55. Tidak lama setelah gol Haaland, Manchester City langsung berhasil melakukan selebrasi lagi. Lini belakang West Ham United berbuat kesalahan hingga Kevin De Bruyne mampu merebut bola dari jarak yang dekat dengan kotak penalti tim tamu. Kevin De Bruyne tinggal melepaskan umpan pendek ke sisi kirinya yang mengarah ke Phil Foden. Dalam posisi tidak terkawal, tembakan kaki kiri Foden dengan mudah menghunjam gawang West Ham United pada menit ke-58. Manchester City tampil mendominasi, tetapi kali ini gagal untuk mempertahankan clean sheet-nya. Pada menit ke-71, Thomas Soucek melepaskan umpan lambung ke sisi kiri kotak penalti The Citizen. Niklas Füllkrug merengsek dan memenangi duel melawan Stefan Ortega untuk menyambar umpan dari Soucek ini. Kegagalan West Ham United menambah gol membuat skor 4-1 tetap bertahan bagi Manchester City. Sementara Haaland kini sudah mencetak 16 gol mendekati koleksi 17 gol milik Mohamed Salah. Sementara itu Chelsea dipaksa main imbang 1-1 oleh tuan rumah Crystal Palace. Laga berlangsung sengit selama 90 menit. Pasukan Enzo Maresca menunjukkan masalah dalam penyelesaian akhirnya. Dalam jalannya pertandingan, Chelsea unggul lebih dahulu lewat gol dari Cole Palmer di babak pertama pada menit ke-14. Namun, mereka tidak bisa memaksimalkan peluang hingga pada akhirnya Crystal Palace menyamakan kedudukan lewat aksi dari Philippe Mateta di menit ke-82. Gol penyeimbang dari Crystal Palace jelas mempengaruhi momentum. Chelsea pun lantas mencoba untuk bangkit dan menggempur di 10 menit akhir. Tapi Crystal Palace bertahan dengan baik. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 menutup pertandingan ini. Dengan hasil ini, Chelsea dibilang kehilangan 2 poin di laga ini. Mereka kini terjebak dalam laju tanpa kemenangan dalam 4 laga terakhir beruntun di Liga Inggris. Arsenal harus puas bermain imbang 1-1 saat melawan Brighton Albion pada pekan ke-20 Liga Inggris di Stadion American Express. Arsenal tidak diperkuat oleh Martin Odegaard dan Gabriel Martinelli di babak pertama. Pelatih Mikel Arteta menempatkan Odegaard dan Martinelli di bangku cadangan. Tim tamu tetap bermain dengan nyaman walau tidak diperkuat keduanya. Trio Ethan Nwaneri, Gabriel Jesus, dan Leandro Trossard bermain cukup baik untuk merepotkan pertahanan Brighton. Arsenal bahkan bisa unggul 1-0 saat pertandingan berjalan 16 menit. Gol tersebut dicetak oleh wonderkid Inggris yang tampil di Piala Dunia U17 2023 yaitu Ethan Nwaneri.
Nwaneri membobol gawang Brighton dengan tembakan kaki kirinya yang menggetarkan gawang Brighton. Setelah unggul 1-0, Arsenal masih menguasai permainan. Namun, upaya melancarkan serangan yang diinisiasi Nwaneri kerap berujung kegagalan. Situasi buat Arsenal berubah di babak kedua. Brighton bermain lebih baik dan ini merepotkan pertahanan dari Arsenal. Kesalahan kemudian dibuat oleh William Saliba di kotak penalti. Bek tengah asal Prancis tersebut menyundul kepala João Pedro saat berupaya merebut bola dari sang lawan. Wasit pun langsung menunjuk titik penalti. João Pedro yang maju sebagai eksekutor dengan tenang melepaskan tembakan ke sisi kanan gawang tanpa mampu dibaca oleh David Raya. Brighton sendiri semakin gencar melakukan tekanan setelah skor imbang 1-1. Upaya Arsenal untuk kembali mengendalikan situasi dengan memasukkan Martin Odegaard juga tidak berjalan dengan baik. Brighton mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol pada pertengahan babak kedua. Hanya saja umpan dari Jan Kuba Minteh dari dalam kotak penalti tidak bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekannya. Peluang yang terbuang ini membuat skor imbang 1-1 dalam laga Brighton versus Arsenal bertahan hingga wasit meniup peluit panjang.